Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Berbicara masalah perjalanan haji berarti perjalanan menuju kepada inti kesadaran ruhani. Berarti kan harus melepaskan dulu ini dong, kepemilikan. Harus melepaskan dulu kotoran-kotoran jiwa, harus melepaskan dulu semua yang melekat kepada apa yang rasa kita miliki. Itu adalah zakat, udah kita bahas. Jadi ketika nanti kita berjalan meniti ke dalam diri, masuk ke dalam kolbun kita, hati kita, di mana nanti berjumpa dengan dia dalam tanda petik, maka inilah yang disebut dengan yang namanya Ka'bah secara hakikat. Jadi Ka'bah fisik ada di Mekah, Ka'bah hakikat ada di dalam diri kita. Secara hakikat kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukan yang namanya haji. Bisa melakukan yang namanya menuju kepada Baitullah. Bukankah sholat sehari-hari itu adalah bagaimana kita mengingat Allah untuk masuk ke dalam rumahnya? Dan outputnya apa? Kalau orang sering masuk ke dalam rumahnya, berarti sifat-sifatnya Allah ada di dalam dirinya. Maka membuat dirinya semakin anil fahsya, iwal munkar. Maka sholat, kenapa sih di Al-Baqarah 238 bukan hanya sholat ritual, tetapi di situ ada wusto, pertengahan. Pertengahan itu apa? Ya kolbu kita. Maka kolbu pun harus ikut sholat dalam tanda petik. Bukan hanya gerakannya. Maka yang dinilai bukan masalah gerakan, diulang-ulang, mohon maaf harus disampaikan dan ini penting untuk dimengerti lebih detail. Rajin melakukan gerakan yang 5 waktu kan belum prestasi sebetulnya. Tapi prestasinya ritual ini justru dilakukan di antara ketika kita dalam melakukan kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Maka penting ada ritual dan spiritual, gitu kira-kira. Siapapun bisa melakukan perjalanan haji secara hakikat karena kenapa? Orang yang sudah melepaskan dan membersihkan jiwanya, di situ ada kemungkinan untuk melakukan perjalanan haji itu. Oke, saya kasih contoh sederhana. Ya, mudah-mudahan sudah mulai dimengerti secara esensial nih. Kalau berbicara masalah hakikat, bahwasannya Ka'bah ini yang disebut dengan yang namanya rumah Allah. Maka kenapa sih ketika seseorang umroh atau haji, diawali dengan yang namanya tawaf? Tawaf itu selalu dimulai dari konteks yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Itu punya banyak makna sekali. Yang pertama, batu hitam itu bisa diartikan dengan kotoran-kotoran jiwa kita yang harus selalu kita lepaskan dan murnikan. Dalam artian, bagaimana kita melepaskan kemelekatan. Maka kita mengelilingi untuk membersihkan. Itu poin pentingnya. Makna yang kedua, Hajar Aswad ini disimbolkan dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu simbol dari kewanitaan. Maka bentuk Hajar Aswad ini bentuk kewanitaan sebetulnya. Untuk menyadari bahwa hitungan 1 kali tawaf adalah dari titik Hajar Aswad kembali ke titik Hajar Aswad itu adalah satu hitungan. Ingin memberi isyarat bahwa kamu datang dari satu tempat dan akan kembali ke tempat yang sama. Kamu terlahir dari rahim ibumu, karena sekali lagi Hajar Aswad itu adalah simbol dari Siti Hajar. Hajar Aswad itu adalah simbol dari kewanitaan juga, bahwa kamu terlahir dari situ. Maka ketika kamu terlahir dari situ, sadarilah bahwa di dalam rahim ibumu kamu melakukan yang namanya perjanjian suci yang sudah kita bahas namanya syahadat. Maka syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu jadi satu kesatuan. Maka kalau kita sadari, kita bekerja itu adalah tawaf kita. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini adalah tawaf kita untuk menuju kemana? Tetap untuk menuju kepada Baitullah. Maka apapun yang dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah. Tuh ya, nah makanya di situ ada tawaf tuh. Di mana tawaf di situ nanti akan masuk ke dalam konteks yang namanya menuju kepada hijir Ismail. Ismail itu artinya mau mendengarkan. Maka ketika kita mau mendengarkan, kita akan menambah sesuatu kesadaran sehingga nanti akan masuk ke dalam makom Ibrahim. Makom itu artinya level, Ibrahim itu adalah itu sumber, rahim itu kasih sayang. Di mana puncak kasih sayang tertinggi. Makanya kenapa di surat 4 ayat 125 Ibrahim ini dijadikan sebagai contoh dalam konteks Ibrahim adalah kesayangannya Allah. Kenapa? Karena Ibrahim ini tidak dalam konteks yang namanya mempersekutukan Allah. Dan yang menarik lagi, yang namanya melakukan kegiatan umroh atau haji itu selalu menggunakan pakaian yang disebut dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian yang bebas jahitan. Ini bukan hanya berbicara masalah jahitan fisik, bukan. Jahitan itu kan menyatukan. Artinya bebas jahitan itu jangan sampai kamu terjahit dalam tanda petik, menyatu dalam tanda petik dengan duniawi, gitu kira-kira. Nah, untuk melakukan ini tentu saja perlu sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Jangan lupa, kita hanya akan selalu diberikan apa yang kita usahakan.
Makanya syarat mutlak mendapatkan hikmah itu adalah mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa, karena tidak ada keterpaksaan di sini. Makanya dalam konteks yang namanya sa'i, ini memberikan spirit kepada kita berusaha. Dan yang menariknya lagi, lepas dari sa'i itu ada tahalul. Tahalul itu mencukur. Rambut ini simbol dari mahkota, simbol dari kemelekatan, simbol dari kepemilikan, maka harus di-cut, dipotong. Jangan lupa, di surat 51 ayat 19 dimaknai ada kata-kata, di harta kamu ada hak fakir miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi mohon maaf sekali, kalau hari ini banyak orang pulang umroh haji sampai rambutnya habis pelontos, tapi selesai itu tetap dia pelit, dia belum tahalul secara hakikat sebetulnya. Karena pada dasarnya ketika mencukur atau memotong itu artinya potonglah kemelekatanmu terhadap apa yang kamu rasa kamu miliki, padahal kamu gak pernah memiliki apapun. Dan yang paling menarik adalah tidak sah seseorang haji kalau dia tidak wukuf. Wukuf itu artinya berdiam. Berdiam itu artinya bertahanuts. Bertahanuts itu artinya bertafakur. Karena masuk ke dalam kolbu itu nggak mungkin dengan pikiran yang sibuk. Disitulah kita pentingnya untuk belajar bagaimana hadir utuh di sini saat ini. Dan kita dilatih setiap hari dalam sholat. Maka sholat itu intisarinya adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah membuat pikiran tidak sibuk sehingga hatinya terbuka. Karena kenapa? Hati yang terbuka itu hanya karena pikirannya tidak loncat ke depan dan loncat ke belakang. Disitulah konteks dari wukuf. Makanya ada zikr. Sehingga ini semua kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun sejatinya kita bisa menuju rumahnya Allah. Dan output dari semuanya intinya adalah melepaskan dari semua kemusyrikan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya sudah tidak menjadi orang yang mempersekutukanmu. Saya tidak menuhankan harta saya, jabatan saya, kepintaran saya. Karena kenapa? Itu semua hanyalah sarana untuk menuju kepadamu dan semuanya hanya milikmu. Sadar bahwa saya nggak pernah punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Disitulah pintu menuju kolbu, pintu menuju Baitullah akan selalu terbuka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersihkan hati. Mari kita sama-sama lepaskan kemelekatan agar kita bisa menuju Baitullah kapanpun dan dimanapun dan berjumpa dengan Allah yang penuh kasih sayang sehingga sifat kita semua penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.